Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billah. Para mahasiswa yang saya cintai, yang saya banggakan, yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pagi ini kita masih diberi sehat, diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara yang dirahmati Allah, setelah minggu lalu kita bersama-sama membahas tentang statistik parametrik dan merupakan bagian dari statistik inferensial. Maka pada kesempatan ini kita masih akan melanjutkan materi sebelumnya. Kalau kemarin kita membahas tentang teknik analisis korelasi bivariat, yaitu teknik analisis yang digunakan untuk mengetahui hubungan antar dua variabel, yaitu variabel X dan variabel Y, satu variabel X dengan satu variabel Y. Maka pada kesempatan ini kita akan membahas tentang teknik analisis korelasi ganda atau sering disebut dengan teknik analisis multivariat. Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita membahas tentang teknik analisis bivariat, kita ingin mengetahui koefisien korelasi berapa harganya, kita mengetahui dengan apakah itu hubungannya signifikan atau tidak, maka kita akan membandingkan harga R yang kita peroleh, harga R yang kita peroleh atau R hitung atau R observasi atau R kerja dengan R teoritik atau R tabel gitu ya. Jadi itu menggunakan standar pedoman dari R product moment gitu. Nah, adapun nanti kalau kita ingin mengetahui apakah hubungannya itu signifikan atau tidak pada korelasi ganda, nanti kita tidak menggunakan R lagi, tetapi kita menggunakan F rasio. Kita bandingkan harga F yang kita peroleh dengan harga F yang ada di tabel. Jika lebih besar F hitung kita, maka itu berarti ada hubungan yang signifikan. Tetapi jika lebih kecil justru tidak ada hubungan yang signifikan. Nah, itulah saudara-saudara sebagai pengantar. Untuk itu, mari kita coba langsung saja kita bahas materi tentang teknik analisis korelasi ganda. Ya, mudah-mudahan sudah bisa tampil. Ya, kita akan bahas tentang teknik analisis korelasi ganda. Apa sih teknik analisis korelasi ganda? Jadi kalau dalam istilah bahasa Inggris sering disebut dengan multiple correlation. Ya, multiple correlation. Nah, jadi ini saya tidak membuat sendiri slide-nya, tetapi saya coba mempresentasikan dari slide yang dibuat oleh Ibu Septi Aryan. Nah, ini pengantarnya. Korelasi ganda jadi merupakan alat statistika yang digunakan untuk mengetahui hubungan yang terjadi antara variabel terikat, terpengaruh atau sering disebut dengan variabel Y, dengan dua atau lebih variabel bebas. Jadi nanti variabel bebasnya itu nanti diberi tanda X1, X2, X3 sampai Xn, artinya sampai seberapa kita mampu gitu. Sebanyak-banyaknya boleh, cuma waktunya bisa atau enggak gitu. Ada hubungannya enggak gitu. Secara teori ada enggak gitu. Kemudian melalui korelasi ganda, maka keeratan dan kekuatan hubungan antar variabel tersebut maka dapat diketahui. Nah, keeratan hubungan dapat dinyatakan dengan istilah koefisien korelasi. Ya, karena ini sama-sama masih membahas korelasi, bivariat maupun multivariat, itu tetap aja yang menunjukkan itu adanya keeratan hubungan, maka bisa dilihat dari koefisien korelasi.
Nah, koefisien korelasi berganda, atau ada yang juga menyebut koefisien korelasi ganda saja, tidak pakai ber gitu, itu prinsipnya sama saja. Atau koefisien korelasi multivariat itu prinsipnya sama. Itu menunjukkan indeks atau angka yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan antar tiga variabel atau lebih. Tiga variabel itu asumsinya satu variabel Y dengan minimal dua variabel X gitu. X1 dan X2. Nah, inilah rumus yang dipakai ya, korelasi linier berganda, koefisien korelasi linier berganda untuk tiga variabel yang dirumuskan dengan RY.12. Nah, jadi titik ini harus ditulis ya, karena ini menunjukkan kode ya. Jadi ini harus ditulis sedemikian rupa. Jadi ini maksudnya adalah koefisien korelasi antara ya, R dari Y dengan X1 dan X2. Jadi X-nya tidak ditulis di sini, tapi cuma langsung ditulis angkanya. Jadi 1 itu menunjukkan X1, 2 itu adalah menunjukkan X2. Sehingga rumusnya sama dengan RY.12. Sama dengan akar dari RY1 kuadrat. Itu artinya apa? RY1 kuadrat itu adalah koefisien korelasi produk momen antara variabel Y dengan X1. Ditambah dengan koefisien korelasi produk momen dari variabel Y dengan X2 dikurangi 2 kali RY1, RY2, dan R12. Jadi R12 itu berarti korelasi produk momen antara X1 dan X2. Nah, di sini memang jadi banyak gitu ya. Jadi kalau kemarin produk momen hanya satu, berarti kalau di sini nanti langkahnya sangat ditentukan oleh banyaknya variabel yang akan dikorelasikan. Dibagi dengan 1 dikurangi R12. Koefisien korelasi antara X1 dengan X2 yang dikuadratkan. Jadi sekali lagi saya ulangi bahwa rumusnya adalah RY.12, maksudnya adalah koefisien korelasi antara variabel Y dengan X1 dan X2 sama dengan akar dari koefisien korelasi produk momen antara Y dengan X1 kuadrat ditambah dengan R dengan variabel Y dan X2 kuadrat dikurangi 2 kali koefisien korelasi variabel Y dengan X1 dikalikan dengan koefisien korelasi variabel Y dengan X2 dan dikalikan dengan koefisien korelasi antara X1 dan X2 dibagi dengan 1 dikurangi koefisien korelasi antara X1 dan X2 kuadrat. Nah, keterangannya ada di bawah itu ya. RY.12 berarti koefisien korelasi 3 variabel. Kemudian RY1 itu adalah koefisien korelasi antara variabel X dengan X1. RY2 berarti koefisien korelasi antara Y dengan X2. RY1 R12, mohon maaf, R12 berarti koefisien korelasi antara X1 dan X2. Nah, untuk menentukan koefisien korelasi dua variabel RY1, RY2, dan R12 digunakan rumus korelasi produk momen. Nah, ini sudah kita pelajari. Baik, saudara-saudara yang dirahmati Allah. Nah, setelah itu nanti kita akan bisa mengetahui koefisien penentu berganda atau sering disebut dengan KPB, koefisien determinasi berganda, atau namanya koefisien determinan. Gitu. Nah, ditentukan dengan cara mengkuadratkan koefisien korelasi berganda dikalikan dengan 100%. Nah, koefisien penentu berganda digunakan untuk mengukur besarnya sumbangan beberapa variabel X1, X2, dan sampai Xn terhadap naik turunnya variasi dalam variabel Y. Maka rumus yang digunakan adalah koefisien korelasi berganda atau koefisien korelasi determinan sama dengan R kuadrat Y12
atau bisa disebut R Y12 kuadrat kali 100%. Baik. Nah, sebagai contoh supaya kita nanti bisa memahami lebih lanjut, ini berdasarkan teorinya dari Anderson gitu, kita akan mencoba melakukan penelitian, ya, yaitu suatu pengamatan dilakukan untuk mengetahui hubungan antara variabel keberanian X1, kreativitas X2, dan pengambilan keputusan Y di perusahaan A. Data yang berhasil dihimpun berskala interval dalam bentuk numerik dari sampel yang diambil secara random atau secara acak. Data tersebut terdistribusi, yaitu kita tahu bahwa respondennya itu di situ ada 7 ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini karena hanya contoh ya sedikit saja, ada 7 gitu. Nah, kita tahu bahwa nilainya, skor nilainya untuk pengambilan keputusan responden 1, 3, untuk keberaniannya 5, kemudian kreativitasnya 4, kemudian responden 2, pengambilan keputusannya 5, keberaniannya 8, kreativitasnya 3. Kemudian yang responden ketiga, pengambilan keputusannya skornya 6, kemudian keberaniannya 9, dan kreativitasnya 2, dan seterusnya. Nah, berdasarkan data tersebut, tentukan A, berapa besar koefisien korelasi ganda antar beberapa variabel tersebut. Jadi nanti besarnya R itu adalah simultan ya, secara bersama-sama. Kemudian yang kedua, atau B, berapa besar sumbangan variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y. Kemudian yang ketiga, bagaimana interpretasi yang dapat dikemukakan berdasarkan koefisien korelasi ganda yang telah dihitung. Nah, inilah langkah penyelesaiannya. Yang pertama kita membuat tabel kerja. Yaitu kita lihat di sini tabel 5.2, tabel kerja analisis korelasi ganda. Kita lihat tadi respondennya ada 7 ya. N-nya berarti ada tuh 7. Kita lihat kolom pertama berisi variabel Y, kolom kedua berisi variabel X1, yang kolom ketiga variabel X2. Lalu pada kolom keempat itu variabel Y dikuadratkan. Ya. Di situ 3 dikuadratkan jadi 9, 5 dikuadratkan jadi 25, 6 dikuadratkan menjadi 36, kemudian 7 dikuadratkan menjadi 49 gitu ya. 4 dikuadratkan menjadi 16 dan seterusnya. Kemudian pada kolom yang ke 6 ya, jadi ini yang ke-6 ya. Kolom ke-6 itu berisi variabel X1. Ya, X1 tadi keberanian yang telah dikuadratkan. Berarti X1 berapa? 5. Kuadrat berarti 25. 8 kuadrat 64 dan seterusnya. Kemudian variabel kolom ke-7 yaitu berisi tentang variabel X2. Ya, kreativitas yang telah dikuadratkan. Di situ kita tahu skornya 4 kuadrat berarti 16 ya. 3 kuadrat 9, 2 kuadrat 4 dan seterusnya. Kemudian yang pada kolom ke selanjutnya yaitu perkalian antara variabel X1 dengan Y. Ya. Y dengan X1 atau X1 dengan Y. Nah, kenapa kok ditulis X1 dulu? Karena memang urutannya lebih duluan. Nah, di situ berarti 3 kali 5 berarti 15. Kemudian 5 kali 8, 40 dan seterusnya. Kemudian pada kolom berikutnya yaitu perkalian antara variabel X2 dengan Y. Nah, kita tahu Y itu ada di situ. Yang pertama adalah 3, X2-nya 4, nah, berarti 12. Nah, kemudian 5 kali 3, jadi 15. 6 kali 2, 12, dan seterusnya.
Kemudian yang terakhir yaitu perkalian antara variabel X1 dan X2. Ya, pada responden pertama atau subjek pertama, ya, kita lihat di situ X1-nya 5, X2-nya 4 berarti 20. 8 kali 3, 24. 9 kali 2, 18, dan seterusnya. Sehingga bisa kita ketahui hasil akhirnya yang perlu kita ketahui adalah yang paling penting adalah angka yang di bawah itu. Akumulasi dari keseluruhannya itu. Yaitu kita tahu N-nya 7. Total variabel Y 40, total variabel X1 57, total variabel X2 23, total variabel Y yang telah dikuadratkan 252, total variabel X1 yang telah dikuadratkan 489, total variabel X2 yang telah dikuadratkan 83, total variabel X1 dengan Y, perkalian X1 dengan Y adalah 348, total perkalian antara variabel X1, nah ini mohon maaf ini salah. Ini harusnya X2 ya, jadi ini X2 ini. Nah ini X2. Ini X2 dengan Y, 137, dan yang terakhir adalah total perkalian antara variabel X1 dengan X2, yaitu 189. Oke. Nah ini rumusnya, ya, rumus dari masing-masing koefisien korelasi. Oleh karena itu setelah kita ketahui tadi skor pada masing-masing variabel di dalam tabel, kita masukkan ke dalam rumus. Nah, di sini kita menggunakan salah satu rumus produk momennya. Kan kita sudah sampaikan bahwa di sini ada 6 rumus kemarin ya. Nah, kita menggunakan salah satunya ya, kemarin yang sudah kita pakai di sini. RY1 berarti koefisien korelasi antara Y dengan X1, yaitu pengambilan keputusan dengan keberanian. Itu N kali total dari perkalian X1 dengan Y dikurangi variabel total variabel Y dengan variabel X1 dibagi akar. Di sini akarnya harusnya ada sampai ke sini ya, tapi ini sudah ada tandanya gitu. Yaitu N kali total variabel Y2 yang telah dikuadratkan dikurangi variabel Y dikuadratkan dikalikan dengan N kali total variabel X1 yang telah dikuadratkan dikurangi jumlah total variabel X1 kuadrat. Demikian pula untuk koefisien korelasi dari variabel Y, pengambilan keputusan dengan X2 dan kreativitas di sini, yaitu N kali sigma X2 Y. Ya. Kemudian dikurangi sigma Y dikalikan sigma X2. Dibagi akar N kali sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y dikuadratkan dikalikan dengan N kali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dikuadratkan. Demikian pula untuk R12. Nah, R12 persis itu adalah berarti perkalian koefisien korelasi antara variabel X1 dengan variabel X2. Sama dengan N kali sigma X1 X2 ya, dikurangi sigma X1 dikalikan sigma X2 dibagi akar ya. N kali sigma X1 kuadrat dikurangi X1 dikuadratkan dikalikan dengan N kali sigma X2 kuadrat dikurangi sigma X2 dikuadratkan. Kemudian di sini setelah ini semuanya ketemu, maka nanti tinggal disubstitusikan ke dalam koefisien korelasi ganda. Di sini ada pembedaan R kecil dengan R besar. R besar itu berarti menunjukkan koefisien korelasi ganda. Jadi RY.12 yaitu berarti koefisien korelasi antara variabel Y dengan X1 dan X2 sama dengan akar dari RY1 kuadrat ditambah RY2 kuadrat dikurangi R2 ya. Dikurangi 2 kali RY1, RY2, dan R1. 2 dibagi akar, bukan akar lagi ya. Jadi dibagi dengan 1
dikurangi R12 kuadrat. Jadi akarnya itu 1 ya, total gini. Bukan kalau ini kan hanya sebagian, kalau di sini total keseluruhan. Akar dari RY1 kuadrat ditambah RY2 kuadrat dikurangi 2 RY1 RY2 R12 dibagi 1 min R12 kuadrat. Nah, dari sini maka kita bisa lihat ya. Ini kita masukkan angka-angkanya ya. Ya, jadi angka-angkanya kan tadi sudah ada semua ya. Jadi kita tinggal substitusikan di sini. Nah, jadi angka-angkanya sudah dimasukkan, maka kita ketahui. Oh, ternyata RY1 itu berarti koefisien korelasi antara variabel Y dengan X1 adalah sebesar 0,923481 sama dengan 0,92. Wah, ini termasuk sangat tinggi ini ya. Kemudian RY1 berarti koefisien korelasi antara pengambilan keputusan dengan keberanian gitu. Kemudian yang kedua, RY2 berarti koefisien korelasi antara pengambilan keputusan dengan kreativitas sebesar 0,422319 sama dengan 0,42. Kemudian yang berikutnya adalah koefisien korelasi antara X1 dan X2, R12 sama dengan 0,126155. Itu koefisien korelasi antara keberanian dan kreativitas. Ini untuk melihat hubungannya. Oh, hubungannya kecil di situ hanya 0,13. Nah, sehingga dari data yang ada, maka kita tinggal substitusikan ke dalam rumus koefisien korelasi ganda. RY.12. Ya, kita lihat di situ akar dari 0,92 dikuadratkan ditambah 0,42 kuadrat dikurangi dengan 2 kali 0,92 dikalikan 0,42 dan 0,13 dibagi 1 dikurangi 0,13 kuadrat. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Hasilnya koefisien korelasi ganda antara variabel Y dengan X1 dan X2 sama dengan 0,968603 atau sering kemudian dibulatkan menjadi 0,97. Jadi kita bisa ketahui di sini koefisien korelasi ganda antara pengambilan keputusan dengan keberanian dan kreativitas adalah sebesar 0,97. Nah, ini kategorinya sangat tinggi ya, karena mendekati 1,0. 0,97 kan tinggal 0,03 ya, jadi luar biasa ini. Ini termasuk sangat tinggi gitu ya. Nah, tetapi kita belum tahu apakah ini nanti hubungannya signifikan atau tidak. Nanti dapat kita analisis. Nah, kalau tadi adalah besarnya hubungan secara simultan ya, secara simultan. Jadi hubungan antara pengambilan keputusan dengan keberanian dan kreativitas adalah sebesar 0,97. Nah, sekarang kita ingin tahu berapa koefisien determinasi gandanya atau koefisien determinasi berganda ya, KDB gitu, atau koefisien determinannya. Yaitu kita dengan rumus KDB sama dengan RY12 kuadrat kali 100%. Sama dengan 0,97 dikuadratkan kali 100 sama dengan 0,9409 kali 100%. Jadi sebesar 94,09%. Dengan demikian, sumbangan variabel keberanian X1 dan kreativitas terhadap pengambilan keputusan adalah 94,09%, sedangkan 5,91% adalah asumsinya berupa pertimbangan. Karena menurut teori, ada 3 faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Yang pertama adalah keberanian, yang kedua kreativitas, dan yang ketiga pertimbangan. Nah, ini menurut teorinya, ini yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan. Tetapi yang paling dominan pengambilan keputusan itu dipengaruhi oleh keberanian.
Apalah artinya sebagai seorang pemimpin gitu. Seorang pemimpin, karena seorang pemimpin itu yang menjadi cirinya adalah berani. Gitu. Bukan hanya sekedar pinter gitu. Kreativitas itu kan menunjuk indikator utamanya adalah kecerdasan. Nah, orang yang cerdas biasanya kreatif kan begitu. Tetapi yang menentukan bukan kreativitasnya, tetapi keberanian. Dan yang ketiga pertimbangan. Gitu. Kalau pemimpin terlalu banyak pertimbangan, tapi tidak berani, apalagi tidak punya kemampuan, ya seperti yang terjadi di negara kita ini. Kira-kira seperti itu. Mohon maaf. Gitu. Nah, baik. Nah, itulah asumsinya. Sehingga 5,91% itu asumsinya adalah pertimbangan. Karena kita berdasarkan teori dari Anderson yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu ada tiga variabel. Pertama adalah keberanian, yang kedua adalah kreativitas, dan satu pertimbangan. Gitu. Baik. Yang berikutnya adalah untuk melakukan uji signifikansi. Apa itu uji signifikansi? Yaitu membandingkan, membandingkan harga F, ya, harga F hitung dengan harga F yang ada di tabel. F itu apa namanya? Ini disebut dengan F rasio, gitu ya. Uji signifikansi ini dilakukan untuk menguji harga koefisien korelasi ganda RY12 untuk dibandingkan dengan yang ada di tabel dengan rumus F sama dengan R kuadrat dibagi M dibagi 1 dikurangi R kuadrat dibagi N dikurangi M dikurangi 1. Nah, kita tahu R kuadrat itu adalah koefisien determinasi ganda atau koefisien korelasi determinasi berganda tadi ya. Jadi ini langsung ya koefisien determinasi ganda. M itu apa? Ini jumlah variabel bebasnya. Kita tahu variabel bebasnya berapa tadi? 2 ya, di sini 2, yaitu keberanian dan kreativitas. Kalau di rumus lain nanti kadang tidak menggunakan M, tapi K. Jadi R kuadrat dibagi K, dibagi lagi dengan 1 dikurangi R kuadrat, dibagi dengan N dikurangi K, dikurangi 1. Sama ya, gitu. M itu maksudnya adalah jumlah variabel bebas. Ya. Berarti nanti ini bisa berubah-ubah sesuai dengan yang dikorelasikan. Kalau variabel bebasnya 4, berarti M-nya juga 4. Nah, dalam hal ini 2. Gitu. N adalah jumlah subjek. Nah, N, M1 ini sudah rumus baku ya. Jadi kita tahu N-nya berapa tadi? 7. M-nya 2. 1 ini bilangan konstan. Gitu ya. Baik. Nah, sehingga bisa kita hitung di sini. 0,97 kuadrat dibagi 2 dibagi 1 dikurangi 0,97 dikuadratkan dibagi 7 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan berapa hasilnya? Yaitu 0,940 dibagi 2. Nah, karena M-nya tadi 2 sama dengan berapa itu? 0,47045. Nah, sedangkan 1 dikurangi 0,97 kuadrat sama dengan 1 dikurangi 0,9409 dibagi 7 dikurangi 2 dikurangi 1. Ya, sama dengan 0,47045 dibagi 0,0591 dibagi 4. Nah, sama dengan 0,4705 dibagi 0,014775. Sehingga harga F-nya adalah 31,840095. 31,840095. Loh, Pak, kok di sini tidak hanya dari 0 sampai 1. Kan di sini sudah harga F. Kalau koefisien korelasi itu antara 0 sampai plus minus 1. Dan itu sudah kita buktikan. Kan tadi sudah kita buktikan ya, antara 0 sampai 1. Nah, sekarang kalau harga F itu bisa lebih gitu, bisa lebih dari 1. Sehingga kita bisa lihat rumusnya itu FO ya, sebenarnya ini harusnya F-nya ada FO ya, atau FH gitu, F hitung, F observasi. Jadi yang hasil observasi kita dari
harga F yang kita analisis tadi adalah 31,84. Nah, untuk mengetahui yang di tabel, kita menggunakan rumus sebagai berikut. Ya, kita menggunakan rumus sebagai berikut. DB sama dengan itu sama dengan F. F yang di tabel itu nanti adalah perbandingan dari M. Ya, ini apa namanya, pembilang. Nah, ini nanti jadi pembilang M-nya itu, dan N dikurangi M dikurangi 1 ini adalah penyebut. Jadi ini N-nya berapa? M-nya berapa? 2. Ini 2 dibanding 4. Nanti kita lihat di dalam tabel adalah yang F banding 2 banding 4. Untuk 5%, taraf signifikansi 5% adalah 694 dan 1%-nya adalah 18. Gitu. Tapi sudah saya sampaikan, sebenarnya yang menjadi kunci itu adalah yang 5% saja. Nah, kebetulan kalau di dalam konteks ini, F hitung kita, FO kita itu lebih besar dari yang di tabel gitu ya, yaitu baik 5% maupun 1% gitu. 31,84 kan lebih tinggi dari 6,94 untuk yang 5% dan 1% 18 gitu. Nah, karena FO ya sama dengan 3184 lebih besar dari FT baik 5% maupun 1%, maka HA diterima dan HO ditolak. Apa itu HA? Hipotesis alternatif. Asumsinya terdapat hubungan yang signifikan antara X1 dan X2 dengan Y atau Y dengan X1 dan X2. Dan HO-nya ditolak. HO itu bunyinya apa? Tidak ada. Kalau HA itu bunyinya ada atau terdapat. Kalau HO itu tidak ada atau tidak terdapat. Nah, dengan demikian kita bisa mengambil sebuah kesimpulan bahwa hubungan atau korelasi antara keberanian X1 dan kreativitas X2 terhadap pengambilan keputusan sebesar 0,97 merupakan hubungan yang signifikan. Karena memang secara teori begitu ya. Jadi pengambilan keputusan itu sangat dipengaruhi oleh keberanian. Maka seorang pemimpin cirinya bisa kita lihat dari situ. Karena menurut teori inti dari manajemen itu adalah leadership. Dan inti dari leadership dan manajemen itu adalah decision making. Makanya seorang pemimpin itu cirinya harus berani mengambil keputusan. Jadi kalau seorang pemimpin tidak berani mengambil keputusan, tidak usah dipilih. Gitu. Berarti dia bukan ciri seorang pemimpin yang baik. Nah, ciri seorang pemimpin yang baik itu cirinya tadi menurut teori Anderson itu adalah berani. Yang kedua adalah kreativitas, berarti cerdas. Gitu. Yang ketiga adalah memiliki pertimbangan. Gitu. Nah, kesimpulan yang kedua ini atau kesimpulan dengan bahasa lain, ada atau terdapat ya hubungan atau korelasi yang signifikan antara keberanian X1, kreativitas X2 dengan pengambilan keputusan Y sebesar 0,97. Nah, itulah saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita melakukan analisis koefisien korelasi ganda. Hasil koefisien korelasi ganda di sini adalah menunjukkan hubungan yang secara simultan, tidak dipisah-pisah. Jadi yang mempengaruhi pengambilan keputusan itu ya keberanian dan kreativitas. 0,97 itu adalah merupakan sumbangan secara simultan antara keberanian dan kreativitas, belum dipisah-pisah. Nah, oleh karena itu nanti kalau kita mau membicarakan tentang yang dipisah-pisah, itu nanti korelasinya yang akan kita bahas adalah namanya korelasi parsial, yaitu korelasi sebagian. Gitu. Baik, nah untuk menunjukkan contoh ya, kita lihat di dalam kalau yang ditampil gitu ya, kita lihat hasil dari sebentar ini saya tunjukkan dulu. Nah, sekarang kita lihat umpamanya kita ingin
menunjukkan tentang hasil ya. Hasil untuk contoh ini. Nah, ini kita lihat, ini share screen dulu ya. Nah, share screen. Share screen ini. Nah, ini kita lihat. Tadi untuk mengetahui ya, ini alfa. Alfa ini berarti tadi yang menunjukkan bahwa ini adalah, anggap aja ini adalah sebagai sampel gitu ya. Nah, ini untuk taraf signifikansi 5%. Ini yang dimunculkan adalah yang 5% saja. Tadi berapa? Untuk harga F-nya itu, tadi F-nya adalah 2 dibanding 4 di sini ya. Nah, ini kalau yang di sini adalah 6,94. Ini 2. 2 itu berarti M. Nah, kalau di sini adalah K ya. Nah, di sini. Nah, 2. Nah, jadi ini 2, M-nya 2, kemudian yang N dikurangi M dikurangi 1, tadi N-nya 7, dikurangi M itu 2, dikurangi 1, berarti 4. Ini 4. Nah, di sini. Berarti kita lihat di sini 2 dan 4. Berapa? 6,944. Ya, 6,944. Coba kita cek gitu ya. Ini kita lihat yang di analisis kita tadi. Coba kita tampilkan. Nah, kita lihat di halaman sebelumnya. Nah, 5%-nya berapa? 5%-nya. Nah, ini 6 ya, 5%-nya kan 694 gitu ya. 694. Dan itu sesuai ya dengan yang di tabel ini tadi, yang hasil downloadan ini tadi. Nah, ini yang hasil downloadan. Sama-sama ini ya. 694 ya. Ini hasilnya 6944 ya. Tapi karena itu dipendekkan jadi 694. Sama. 2 dengan 4. 4 di sini hasil dari mana? 4 itu dikurang hasil dari N dikurangi M dikurangi 1. N-nya berapa? 7. M-nya 2 dikurangi 1. Berarti kan 7 dikurangi 2 dikurangi 1 sama dengan 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Sehingga di sini. Jadi ditarik ini M-nya 2, N M 1 itu adalah di sini. Sehingga ditarik antara dari atas dan juga dari samping gitu ya. Nah, ini ketemunya di sini ya. Ini ketemuannya di sini 6,944 gitu. Kalau yang 1% ada, nanti bisa di-download juga gitu ya. Ini saya download ya dari internet gitu. Sebenarnya ada di dalam buku statistika itu ada. Kalau di dalam buku statistika malah langsung ya ada yang 0,05, ada yang 0,01. Saya kira seperti itu, ini hasilnya. Sehingga dari sini kita bisa ketahui bahwa ternyata koefisien korelasi hitung ya, observasi FO itu lebih besar dari FT, baik 5% maupun 1%. Dengan demikian, kemarin sudah kita bahas ya, sama dengan di analisis korelasi produk momen, jika F hitung lebih besar dari F tabel, maka berarti korelasinya signifikan atau berkorelasi. Tetapi jika F hitung lebih kecil dari yang di tabel,
berarti tidak berkorelasi atau korelasinya tidak signifikan. Nah, kita tahu melihat kalau besarannya korelasi tadi 0,97 itu sangat besar banget itu hubungannya ya, hampir mendekati 1. Tinggal 0,03 sudah 1,00 gitu. Sehingga teorinya benar kalau dilihat dari hasil ini. Teori yang dikemukakan Anderson itu betul bahwa yang mempengaruhi pengambilan keputusan adalah keberanian, kreativitas, dan pertimbangan. Jadi seperti itu. Hanya saja yang kita bahas cuma 2 variabel tadi ya, yang mempengaruhi pengambilan keputusan Y, dan itu adalah keberanian dan kreativitas. Nah, saya kira demikian, saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tentang teknik analisis korelasi berganda atau teknik analisis korelasi ganda. Nah, untuk mengetahui berapa kontribusi sumbangan ya, sumbangan variabel keberanian dengan keberanian dan kreativitas terhadap pertimbangan atau pengambilan keputusan, mohon maaf. Saya ulangi lagi. Kontribusi sumbangan secara simultan ya antara keberanian X1 dan kreativitas X2 terhadap pengambilan keputusan Y itu adalah dengan menggunakan KPB. Ya, jadi atau KDB ya, KPB atau KDB. Ya, jadi KDB itu adalah koefisien determinan berganda. Nah, itu caranya apa? Yaitu kita lihat harga R tadi, harga koefisien korelasi berganda tadi dikuadratkan dikalikan 100%. Nah, jadi kita lihat di sini. Sumbangannya tidak 0,97 ya. Tapi jadinya berapa? Nah, sumbangannya adalah ini. Nah, ini. Nah, ini. 0,97 kuadrat kali 100%. Berarti 94,09%. Berarti itu kontribusinya, sumbangannya. Ya. Jadi sumbangan antara secara simultan ya, kalau di sini masih secara simultan, secara bersama-sama, belum dipisah-pisah. Nanti untuk mengetahui kalau yang mau dipisah-pisah nanti pakai korelasi parsial. Insya Allah nanti akan kita berikan pada pertemuan berikutnya. Jadi karena kemarin masih banyak pertanyaan ya ketika saya share gitu, Pak ini dari mana asalnya gitu. Nah ini sudah saya berikan, mudah-mudahan nanti bisa dipahami dengan baik. Baik saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan tutorial singkat untuk mengetahui ya korelasi ganda ya dengan secara manual ini dapat dipahami dengan baik. Nah, dari sini nanti kita akan lanjutkan ke materi berikutnya yaitu koefisien korelasi parsial. Baik. Kalau ada pertanyaan nanti bisa langsung disampaikan melalui WA group atau juga bisa langsung di Google Classroom ya. Nah, silahkan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu ada kekurangan, saya mohon maaf. Untuk hari ini kita cukupkan dan selamat mempelajari, selamat berlatih melakukan analisis korelasi ganda. Mari kita tutup, kita akhiri dengan tahmid dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.